yang sudah siap menikah. Nah, itu sebabnya kata alma ini pada dalam bahasa Yunani dia disebut parthenos. Parthe, biasa pakai th, thenos. Parthenos. Itu perempuan, seorang gadis, anak darah, ya, maaf, yang masih suci. Yang masih suci. Dan kata alma ini tidak pernah digunakan kepada wanita yang sudah tidak suci. Kenapa? Ini menunjukkan betapa Yesus terlahir ke dunia ini benar-benar karena Roh Kudus. Amin. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia datang ke dunia ini menjadi manusia, menjadi serupa dengan manusia melalui Roh Kudus. Di sini kita melihat kuasa Roh Kudus yang besar. Haleluya. Maaf, ini kadang maskernya ini cukup. Haleluya. Ini jarang pakai masker berkhotbah ya. Tapi kita berdoa supaya besok, lusa, setelah vaksin kita semua sudah lepas masker. Amin. Jangan lupa doa kita akan menentukan bangsa ini. Doa kita menentukan apa yang akan terjadi ke depan. Amin. Haleluya. Doa orang benar. Doa orang benar. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan baik bahwa kehadiran Yesus ini dalam rangka memberikan jawaban Israel, Yehuda, kemudian kita datang pada peristiwa kedatangan Yesus yang telah menjadi manusia. Ini ada dalam kisaran kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi ini sangat kejam. Itu sebabnya saya minta tadi kepada saudara kita baca sedikit di pasal 2 ini beberapa ayat. Kita ingin lihat ada sesuatu di sana. Maria adalah seorang wanita yang hebat. Dia bukan pasrah, tetapi dia berserah kepada kehendak Tuhan. Banyak hari-hari ini kita melihat orang pasrah bukan berserah kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi dengan baik, karena Tuhan menyertai kita, karena ada Immanuel, kita tidak pasrah, tetapi kita hanya berserah kepada Tuhan. Amin. Kita perhatikan bagaimana orang Majus. Orang Majus ini katanya mereka dari Iran. Oke, tidak masalah. Artinya sebenarnya orang Iran sekarang harus lebih banyak mengenal Tuhan. Tapi kalau kita cek di YouTube, sudah banyak juga orang Iran yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ini kehebatan daripada kuasa Roh Kudus. Nah, mereka adalah pemikir. Dalam pemahaman saya, mereka adalah pemikir. Mereka adalah pemikir yang hebat. Ya. Saudara tahu, biasanya kalau orang pemikir itu, dia tanpa hari, tanpa buku. Tidak ada waktu untuk membaca. Maksudnya tidak ada kesempatan. Ya. Tidak ada kesempatan yang panjang tanpa buku. Selalu baca, selalu baca. Apalagi kalau sudah masuk pada satu penelitian, ya katakan dia membuat skripsi, kemudian pertama tentunya dia akan cari sumber-sumber untuk melihat tata belakang masalah, ya, kemudian dia kaji dan seterusnya, lalu akan mulai menulis. Nah, di saat-saat ketika dia sudah masuk pada penyusunan, ya tadi dapat masalah yang akan dia kembangkan, tentunya setelah dia ujian proposal dia akan mulai nulis. Saya yakin ketika dia sedang menulis, ya, sedang menyusun bab 1, 2, 3, itu ada masalah ketika dia meninggalkan itu. Ada persoalan. Mereka sudah memasuki pada masa di mana akan mendapatkan sesuatu. Tetapi ada tanda yang datang yang nampak pada mereka. Sehingga dengan rela, dengan berat hati mungkin, mereka harus tinggalkan lab mereka. Mereka harus tinggalkan bangsa mereka. Dan kemudian mereka pergi ke tanah yang jauh, cukup jauh, melakukan perjalanan panjang. Apa yang mereka lakukan ketika mereka sampai di Bethlehem? Mereka bertanya kepada semua orang. Tidak tanggung-tanggung. Sekali lagi, tidak tanggung-tanggung.
Mereka, kalau saya katakan hari ini, adalah penginjil yang brilian. Penginjil yang menyerahkan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan, hanya untuk pelayanan. Mereka menginjil kemana? Mereka datang kepada Herodes. Herodes, saudara tahu, dia adalah gubernur yang paling kejam. Yang paling kejam. Sangat kejam. Sangat kejam. Tapi mereka datang. Des, bisa nggak panggil begitu? Enggak. Dia harus panggil Tuan Herodes. Bolehkah kami bertanya, di manakah raja yang akan lahir? Saudara bayangkan manusia seperti Herodes, manusia yang sangat kejam, yang sangat anti terhadap lawan politiknya. Tiba-tiba ada orang datang dari seberang sana, dari negara yang dia tidak tahu. Kemudian menanyakan sesuatu yang benar-benar menyakiti dan mengancam kehidupannya. Menarik, saudara. Menarik cara ini. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Heboh. Ya, pada ayat 3 dari pasal 2. Kabar keselamatan, kabar Immanuel adalah kabar yang menggemparkan dunia. Kabar yang tidak mempedulikan kekuasaan sekalipun. Kabar yang tidak mempedulikan derajat dan harkat martabat manusia, sebab dia dari atas sumbernya. Haleluya. Saya pernah bercanda kemarin ya, waktu ngajar. Saya bilang kalau presiden menjadi sopir angkot, boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Tapi kalau di sini ada nama Iwan. Kalau Iwan menyamar jadi presiden, boleh nggak? Ditangkap polisi. Nggak boleh. Ya kan? Kalau Allah mau turun ke dunia, kalau Allah mau menjadi seperti manusia, apakah tidak boleh? Dia berkuasa. Dia berkuasa, itu sebabnya apapun yang Allah lakukan, itu adalah hak daripada Allah. Dan tidak ada orang yang bisa mengatasi dan menghalanginya. Termasuk Herodes. Kekuasaan, ini persoalan. Kekuasaan coba berkompromi dengan ahli agama, ahli kitab. Ini masalah. Terkadang kekuatan kekuasaan ini memaksa ahli agama untuk bersatu dengan dia, menjatuhkan seseorang. Tetapi yang jadi masalah di sini, mereka menolak Yesus. Tidak hanya sampai di situ, tetapi mereka berencana untuk membunuh sang juru selamat. Haleluya. Saudara seiman di dalam Tuhan. Tetapi orang Majus ini tetap melanjutkan perjalanan mereka. Sampai mereka di sana, apa yang mereka lakukan? Mereka melihat dan sampai di situ sampai heran-heran. Kenapa mereka sampai? Alkitab mencatat bintang kembali nampak dan bintang itu menuntun dan berhenti tepat di palungan di mana Yesus terbaring. Haleluya. Saudara, Herodes masih pura-pura kalau dalam bahasa kita. Ya oke, nanti kasih tahu saya kalau di mana tempat sang raja itu, nanti saya akan datang menyembahnya. Ini kadang kebohongan-kebohongan yang memikat hati anak-anak Tuhan. Ada di mana-mana. Kejahatan kadang memaksa kita untuk hidup hipokrit. Tetapi Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah sumber kebenaran. Kalau kebenaran itu ada di antara kita, kalau kita sedang mengalaminya, maka kita tidak akan kalah sama tantangan demi tantangan. COVID adalah masalah di tengah-tengah kita. Tetapi Tuhan berikan kemenangan kepada kita karena Dia beserta kita. Haleluya. Apa yang bisa kita lihat dari Herodes?
Dia adalah pembunuh kecil. Dia adalah musuh semua orang. Tetapi apa yang kita dapatkan dari orang Majus? Orang Majus itu kalau saya bilang, kalau kita sepakat, mereka adalah orang-orang pemikir, orang-orang yang mau belajar. Ada orang bilang mereka penyembah-nyembah, silakan. Tapi saya sedikit ambil dari bagian ini. Saudara, yang menarik kita perhatikan, kita perlu cemburu di sini terhadap orang Majus. Ada 3 hal yang saya temukan di sana. Pertama, mereka mengikuti tuntunan. Betul? Mereka mengikuti petunjuk. Apa itu? Ada bintang yang menjadi petunjuk. Dan bintang itu ribuan tahun sekali dia muncul. Dan biasanya itu muncul ketika ada tanda-tanda yang heran. Jadi mereka mengikuti petunjuk. Itu satu. Yang kedua, mereka datang untuk sujud menyembah Sang Raja Damai. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, mereka datang membawa persembahan. Ini bicara tentang keikhlasan. Ini komplit bicara iman dan perbuatan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kebaikan Tuhan semata-mata ditujukan kepada kita. Sehingga bayi Yesus ini benar-benar merupakan bayi yang memberikan nuansa baru, mengubah sejarah dunia. Kenapa? Karena dia adalah Mesias, dia adalah Sang Juru Selamat, dia adalah Yesus. Padanan dari bahasa Ibrani Yeshua atau Yosua, artinya yang menyelamatkan sesuai dengan kerjanya, Juru Selamat. Haleluya. Saudara yang seiman di dalam Tuhan, itulah sebabnya ketika Simeon, ya, di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 30, Injil Lukas pasal 2 ayat 30, dia katakan apa? Biarlah aku pergi dalam damai sejahtera, sebab aku telah melihat. Haleluya. Ini Yesus masih bayi. Ya, Yesus masih bayi. Dia merasa sudah tidak layak lagi dia berada di dunia. Karena apa yang dinanti-nantikan dari ratusan tahun telah nampak di hadapan dia. Dan bukan kalau kita biasa peluk bayi ya, biasa begini, itu rasanya biasa. Tapi saya sedang menggambarkan bagaimana Simeon pada waktu itu memeluk bayi Yesus. Ada getaran tersendiri. Beda, saudara. Tidak bisa disamakan dengan bayi-bayi yang lain. Sebab bayi Yesus ini adalah bayi yang memiliki otoritas ilahi. Bayi yang tadinya firman yang tidak diketahui oleh manusia. Kita tidak mengenal Allah tanpa Immanuel. Kita tidak mengenal Allah tanpa Natal. Kita tidak pernah tahu siapa Allah sebelum Yesus sendiri turun ke dunia. Haleluya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada hari ini kita sedang membicarakan tentang sesuatu yang luar biasa. Yesus Kristus sesuai dengan tema kita. Ya. Yesus Kristus yang paling pokok bagi kita, bahwa Immanuel itu sendiri telah menjadi bahagian kita sebagai umat-umat Tuhan. Nah, sudah mau habis nih saudara. Yang terakhir. Mari kita lihat Injil Lukas pasal 5 ayat 6. Maaf, saya terganggu. Yohanes pasal 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan
Injil Lukas maksud saya pasal 5 ayat 6. Saya ulangi. Injil Lukas pasal 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Ini diambil, pembacaan ini adalah bahagian dari mana peristiwa seorang yang belum mengenal Yesus. Ya, siapa dia? Petrus. Ya, siapa dia? Nah, Petrus. Nah, Petrus adalah gambaran daripada manusia biasa yang hidup menurut kemampuan secara profesional. Dia melakukan apa yang dia pahami. Dia melakukan pekerjaannya secara baik dan benar dengan teliti. Namun ketika Yesus datang, Yesus menaiki perahunya. Kemudian Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar, termasuk kepada Petrus. Karena itu adalah perahunya Petrus. Lalu Petrus melihat ada sesuatu. Sebelum dia menyampaikan hal itu kepada Tuhan, Tuhan telah menyampaikan kepada Petrus. Angkat jangkar dan bawa perahu ke arah yang lebih dalam. Saudara, saya pernah jadi nelayan. Sedikit saya mengerti soal bagaimana penangkapan ikan, menggunakan jala, menggunakan pancing. Saya pernah ada pengalaman di situ, ya. Bahkan dulu sempat ambil tugas bawa turis ke daerah pariwisata, sempat. Tapi ini dalam hal masalah Petrus seorang nelayan. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Petrus? Tuhan minta agar supaya Petrus membawa jauh perahunya dan melepaskan jaring. Petrus keberatan karena dia tahu Yesus ini orang baru. Dan Yesus tidak mengerti tentang bagaimana tentang menjala atau menggunakan jala. Petrus bicara tentang kemampuannya sebagai seorang yang memiliki gelar, kalau bisa dibilang di situ, seorang profesional. Dan dia sendiri keberatan ketika Tuhan mengajak dia. Ketika Tuhan perintahkan kepadanya, dia keberatan. Kenapa? Dia merasa dia lebih tahu daripada Tuhan. Dia bilang, mungkin saya sudah bertahun-tahun, puluhan tahun ini adalah mata pencaharian saya. Ini adalah tugas dan pekerjaan saya. Bapak yang baru datang, Bapak memberikan komando kepada saya, seakan-akan Bapak mengerti masalah jaring. Tetapi dengan berat hati, Petrus mengikuti perintah Tuhan. Dengan berat hati, Petrus mendayung perahunya. Memang perahu pada waktu itu tidak terlalu besar, tidak bisa dibandingkan dengan perahu-perahu zaman sekarang. Apa yang terjadi? Tangkapan yang tidak terbayangkan oleh Petrus terjadi pada waktu itu. Hasil yang tidak pernah dia bayangkan, dia dapatkan pada waktu itu. Saya ingin katakan kepada saudara, kemampuan profesional kita, keahlian kita bukanlah jaminan. Satu waktu kita akan habis, satu waktu akan hilang. Satu waktu kita akan kehilangan arah. Kemampuan profesional kita sudah baik kalau kita miliki, tetapi itu bukan jaminan hidup. Petrus, dia menguasai segalanya, tetapi bukan dia pemiliknya. Haleluya. Kita menguasai segala sesuatunya, tetapi bukan kita pemiliknya. Pemiliknya adalah Tuhan. Haleluya. Solusi bagi kita, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Immanuel, selamat Natal, selamat tahun baru. Haleluya. Ya, perang lilin ini yang pertama saya undang Bapak
Yang kedua, saya persilakan Bapak Pendeta Waisip untuk maju ke depan. Lalu yang ketiga, saya persilakan Bapak Pendeta Ferdinand untuk maju ke depan. Melakukan pemilihan diri. Yang keempat diwakilkan oleh pendoa Ibu Marcelina, saya persilakan maju. Lalu yang terakhir diwakilkan oleh Yosua sebagai wakil dari youth. Ya, untuk jemaat, saya bisa untuk bangkit berdiri, kita persiapkan lilin. Jika sudah semua mereka angkat lilin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Allah, ya Bapa, yang dalam nama Yesus kami sangat bersyukur kami diberi kesempatan hari ini boleh nikmati, mengingati 2000 tahun lalu Yesus telah lahir ke dunia sebagai selamat kami.
kami sangat bersyukur oleh nama Yesus kami diselamatkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kasih-Mu sempurna, Kau tidak pernah mengingatkan ciptaan-Mu, ciptakan manusia segala rupa Allah. Hingga kami diutus ke dunia untuk bawa damai seperti Engkau mendamaikan dunia dengan diri-Mu sendiri. Kami bersyukur kami dipercayakan bahwa kami ditempatkan di Indonesia untuk berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan akan pakai kami bangsa Indonesia menjadi berkat, menjadi contoh yang baik untuk seluruh bangsa. Indonesia hidup dengan damai makmur oleh karena nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami tahu semua pemerintahan berasal dari Allah. Tidak ada pemerintah tidak berasal dari Allah. Oleh karena itu kami juga taat pada pemerintah sesuai perintah-Mu ya Bapa. Kami tidak dapat berkata lebih banyak lagi Tuhan, karena kami tahu kami tidak sempurna. Tapi oleh karena kasih kemurahan-Mu, Kau sempurnakan kami. Walaupun kami, kata-kata kami terbatas, tapi Roh-Mu yang memimpin kami sehingga doa-doa kami diterima oleh Bapa di surga dalam nama Yesus. Allah Bapa sinari kami dari wajah-Mu, memimpin kami masa tahun 2001 sehingga tahun 2001 kami akan lihat banyak mujizat tanda-tanda yang Kau lakukan mulai pelayan-pelayan kami. Selain umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, yang dekat maupun yang jauh, Tuhan sertai kami sempurna mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kami ucap syukur pada hari Natal yang masih kami diberi kesempatan untuk boleh mengingat bahwa Allah turut bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan ucap syukur. Segala puji syukur hormat kami kembali kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Jemaat Tuhan bersuka cita semuanya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita dong. Haleluya. Nah, selanjutnya kita akan ada kesaksian pujian dari pendoa.
Ya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Semoga menjadi berkat, amin. Pengumuman untuk minggu depan tetap ada ibadah jam 9 pagi di tempat ini. Akan ada ibadah tutup tahun tanggal 31 Januari jam 7 malam. Salah malu. 31 Desember 2020 jam 7 malam di tempat ini untuk jemaat Tuhan yang mau bergabung untuk ibadah tutup tahun. Silakan datang dan ada tukaran kado. Ya, dibungkus kertas koran minimal satu kadonya itu 10.000. Baik, jadi untuk jemaat Tuhan yang mau tukar kado silakan bawa kado dibungkus kertas koran minimal harganya 10.000. Pengumumannya udah itu saja. Ada perjamuan kasih. Jadi untuk setiap jemaat ada perjamuan kasih setelah ibadah tutup tahun. Ya, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita memberikan persembahan. Kata Bapak Gembala, tambahannya tutup tahun perjamuan kasih, boleh jemaat yang mau membawa makanan, boleh nanti menghubungi Ibu Marcelina, bisa ya. Terima kasih. Kita siapkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba waktunya kami memberikan persembahan. Dan kiranya Tuhan dalam sukacita Bapa kami memberikan persembahan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama naikkan doa siapa hati kita kepada Tuhan. Oh rabata karala rabasi kirala rabaya rabaya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pada siang hari ini Bapak, atas segala kebaikan-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami Bapak siang hari ini Bapak. Kau sertai ibadah kami dalam pertengahan hingga akhir. Ibadah kami ini kami nyatakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Ferdinand Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, biarlah Kau berkati Tuhan, oh firman yang disampaikan hamba menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapak yang baik. Kaulah Immanuel bagi setiap kami Bapak. Kau Allah yang menyertai kami senantiasa Bapak yang baik. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami ada Bapak pada siang hari itu merayakan kelahiran-Mu. Inilah kado kami terbaik Tuhan di hadapan-Mu. Kau sempurnakan setiap hidup kami Bapa, agar hidup kami ini menjadi kado yang terindah bagi-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa yang baik.
Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau Tuhan berkati seluruh aspek kehidupannya Bapa. Berkati Tuhan, tutup bungkus Tuhan hamba-Mu dengan kuasa darah anak domba. Berkati pelayanannya Tuhan kemanapun beliau Engkau utus. Di situ jiwa-jiwa dituai untuk kemuliaan nama Yesus. Berkati Tuhan seluruh kehidupannya, baik keluarga besarnya tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berkati gembala jemaat di tempat ini Pak Rudi Iskandar. Tuhan kami serahkan seluruh keberadaan hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Memberikan kekuatan yang ekstra kepada hamba-Mu Tuhan. Hikmat marifat terus Engkau tambah-tambahkan kepada hamba-Mu Bapa, agar hamba-Mu ini kuat di dalam Engkau untuk mengembalakan kami domba-domba-Mu di tempat ini menjadi domba-domba yang setia dan dewasa di hadapan-Mu Bapa. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah anak domba, baik pelayanannya Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Bapa, istri anak mantunya Tuhan Yesus. Tutup bungkus keluarga dengan kuasa darah anak domba. Terima kasih Bapa, begitupun Tuhan anak-anak-Mu yang beribadah di rumah Tuhan dengan online Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan berlimpah bagi kehidupan mereka, bagi setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa, sebagaimana Engkau memberkati kami di tempat ini Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati seluruh Tuhan pengerja-Mu yang bekerja dari pagi sampai siang hari ini. Kami percaya Tuhan jerih lelas setiap kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu Bapa yang baik. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa yang baik. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, semua telanjang. Kami percaya Tuhan segala sesuatu mendatangkan kebaikan Bapa untuk kemuliaan nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berkati perbendaharaan Tuhan. Engkau Tuhan berkati sehingga perbendaharaan di tempat ini menjadi perbendaharaan yang sehat di hadapan-Mu. Kau berkati setiap donatur-donatur yang menaur ke tempat ini berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Begitupun program yang ada Tuhan, Engkau Bapa berkati sehingga berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dari tempat ini kami berdoa untuk keturunan Abraham, Ishak, Yakub Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapa sehingga berkat itu mengalir ke semua bangsa, khususnya bangsa kami, bangsa Indonesia. Urabata karalaraba sikiralaraba yaralaraba. Kami Tuhan pertaruhkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bangsa ini di hadapan-Mu. Semua telanjang Tuhan, dan kami percaya oleh karena belas kasihan-Mu Tuhan, oleh karena belas kasihan-Mu memulihkan, menyembuhkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa yang baik. Berkati dari pemerintahan tertinggi dari Sabang sampai Merauke Tuhan, sampai terendah Tuhan. Oh Tuhan, berkati mereka Tuhan. Biarlah hati yang takut akan Tuhan Engkau berikan kepada mereka Bapa, untuk Bapa memimpin bangsa ini ke bangsa yang adil dan makmur di hadapan-Mu. Secara khusus tutup bungkus Presiden kami Jokowi dengan kuasa darah anak domba. Biarlah hikmat marifat yang penuh daripada Allah turun atas beliau Tuhan, sehingga setiap keputusan yang dia ambil hanya berasal dari Engkau saja Bapa. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk vaksin yang disuntikan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Kami meteraikan dengan darah domba. Kau sucikan, kuduskan ya Tuhan vaksin itu, agar vaksin itu menjadi vaksin yang ampuh, yang baik Tuhan, untuk menangkal COVID-19 Tuhan. Dan kami percaya untuk tahun depan Tuhan, kami merayakan Natal dengan bebas Tuhan, dan tidak situasi seperti ini Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berkati Bapa, kami berdoa untuk DPD Banten Tuhan, BPH Tuhan. Kau satukan hamba-hamba-Mu yang bekerja di Banten ini Tuhan. Biarlah mereka uniti Tuhan, untuk membawa Banten ini ke Banten yang Tuhan, yang penuh dengan Bapa kemurahan, dan Banten ini dituai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan wilayah Cipondo ini di dalam tangan kuasa-Mu, khususnya Polres Paradis 2 Tuhan, di mana kami boleh bebas beribadah di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Bapa, biarlah setiap doa pujian yang dinaikkan dari tempat ini Bapa menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan,
sehingga mereka juga memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, inilah permohonan kami pada siang hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Sebelum Tuhan kami Bapa menerima berkat lewat hamba-Mu, kami naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom saudara yang diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita rendah hati hamba Tuhan Yesus akan tanganmu. Terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sirani wajah kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Tuhan hadapi wajah kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Terimalah kasih sayang Bapa, kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas setiap kita. Warga kita berhasil, anak-anak kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, pelayanan kita berhasil, usaha kita berhasil, akan untuk kemuliaan nama Bapa. Terimalah berkat ini dengan sejahtera di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan rendah hati kita sama-sama katakan amin.